Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Puspa. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan amobilisasi enzim. Jadi topik ini adalah topik pertemuan ke-10 ya, terkait bagaimana enzim ya setelah dilakukan isolasi, pemurnian, kemudian teknik yang selanjutnya adalah untuk mempertahankan agar enzim ini tetap aktivitasnya tetap bagus, ya kemudian dapat digunakan berulang kali, maka teknik amobilisasi enzim ini diperlukan. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan amobilisasi enzim. Ya, jadi amobilisasi enzim ini adalah proses untuk menahan enzim atau bisa kita katakan kita menjerap enzim ya pada suatu ruang tertentu yang disebut dengan matriks dengan tetap mempertahankan aktivitasnya sehingga dapat digunakan berulang kali. Nah, komponen utama dari amobilisasi enzim ini ada enzimnya sendiri, kemudian ada matriks ya untuk menahan enzim tersebut, kemudian metodenya yaitu cara pelekatan enzim ke matriks. Nah, teknologi amobilisasi enzim ini banyak digunakan baik dalam penelitian ataupun industri. Ya, nah perkembangan teknologi amobilisasi enzim ini terjadi karena adanya problem ya terkait dengan ketidakstabilan enzim. Nah, ketidakstabilan enzim di sini artinya adalah ketika digunakan, ya, artinya dalam free enzim ya yang tanpa diamobil, maka ketika digunakan enzim ini mengalami ketidakstabilan. Apakah itu karena pengaruh pH, suhu, ya, kemudian aktivitasnya ya semakin sering digunakan maka dia akan mengalami penurunan aktivitas. Kemudian mahalnya diisolasi dan pemurnian enzim. Iya, jadi ketika enzim ini sudah tidak stabil, maka kita harus melakukan proses isolasi dan pemurnian kembali. Ya, artinya kita harus ada cost lagi, kemudian ada consuming time lagi, ya. Nah, kemudian yang ketiga tingginya biaya penggunaan enzim. Nah, dari harganya saja kita tahu bahwa enzim itu sangat mahal. Sehingga kalau misalnya enzim itu sudah habis, sudah tidak stabil, sudah rusak, maka kita perlu memerlukan biaya lagi untuk membeli enzim, gitu kan. Nah, enzim ini dalam bentuk larutan sulit atau tidak dapat dipisahkan dan dipergunakan kembali. Ya, sebenarnya enzim ini kan kalau dalam bentuk free enzim, dia kan akan bersatu dengan larutan dengan produk. Ya, karena kita tahu bahwa enzim ini hanya sebagai biokatalis. Jadi dia hanya berfungsi untuk mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Sehingga pada akhir reaksi sebenarnya dia bisa dimurnikan gitu kan dan dipisahkan. Tapi ternyata memang untuk memisahkan antara larutan dengan produk dan enzim itu sulit. Ya, kemudian juga bisa membutuhkan cost juga yang lebih tinggi lagi. Ya. Nah, kemudian ada kondisi di mana akhirnya tidak dapat dipisahkan atau dipergunakan kembali. Ya, jadi dalam kondisi ketika sudah dipisahkan ya antara produk dengan enzim, maka enzim itu tidak bisa digunakan kembali. Ya, dalam kondisi realnya gitu. Jadi terkadang teori dengan realnya itu sulit untuk di-matchkan gitu. Karena sama halnya ketika kita melakukan penelitian ya, ketika kita menggunakan enzim untuk menghasilkan suatu produk. Nah, secara prinsip memang enzim itu bisa digunakan kembali kan, tapi ketika kita selesai melakukan penelitian misalnya, kemudian kita menggunakan enzim menghasilkan produk, akhirnya kita hanya mengambil produk. Enzimnya ya sudah akan terbuang gitu loh. Nah, ini mengapa memang penggunaan enzim itu sangat tinggi ya, karena memang tadi kalau free enzim dia sulit untuk dipisahkan atau terkadang ketika sudah dipisahkan maka tidak bisa dipergunakan kembali. Ya, makanya perkembangan teknologi amobilisasi enzim ini berkembang untuk menjawab permasalahan ini. Ya. Nah, sebenarnya apa keuntungan amobilisasi enzim? Ya, jadi yang pertama, ketika enzim itu sudah diamobil, ya artinya dia sudah kita jerap, maka enzim ini dapat disimpan dalam kondisi terpisah dari produk, ya sehingga biaya pemurnian menjadi rendah. Ya, jadi ketika enzim ini sudah diamobil, maka dapat disimpan dalam kondisi terpisah dari produk. Jadi ketika sudah dipakai, ya dapat langsung kita pisahkan dari produk, kemudian disimpan, ya sehingga biaya pemurnian akan menjadi lebih rendah. Kemudian enzim siap tersedia untuk digunakan kembali tanpa memerlukan proses ekstraksi yang rumit. Ya, jadi enzim ini
Ya, karena dia sudah diamobil, dijerat, maka ketika akan digunakan, ya tidak memerlukan proses ekstraksi yang rumit. Ya, kadang tinggal dipisahkan saja ya melalui kalau misalnya sudah dijerat gitu kan, jadi tinggal diambil saja enzim yang sudah diamobil. Nah, kemudian produknya dalam bentuk supernatant tinggal dilakukan proses lanjutan. Ya, apakah produknya akan dimurnikan kembali atau langsung dianalisis. Ya. Nah, kemudian enzim amobil lebih stabil karena matriks yang digunakan melindungi molekul enzim. Ya, jadi dengan amobil maka kondisi si enzim ini akan lebih stabil, ya, karena tadi ya ada matriks yang digunakan itu sebenarnya prinsipnya itu untuk melindungi molekul enzim ya dari perubahan suhu ataupun pH. Ya, nah itu keuntungan dari amobilisasi enzim. Yang paling menjadi catatan adalah bahwa dengan amobilisasi enzim maka enzim ini akan reuse many times, jadi dapat digunakan ulang kali yang lebih banyak untuk digunakan kembali dibandingkan dalam bentuk free enzim. Nah, itu yang paling jelas ya fungsinya. Nah, kemudian kalau kekurangan dari amobilisasi enzim yang pasti adalah untuk membentuk amobilisasi enzim biaya lebih mahal, tapi itu hanya di awal saja ya, karena untuk membentuk amobilisasi enzim tergantung teknik yang kita gunakan. Nah, ketika sudah menghasilkan amobil, maka untuk reuse-nya digunakan kembali akan jauh lebih tinggi. Ya, makanya di awal membutuhkan biaya yang lebih mahal. Kemudian laju reaksi yang lebih rendah karena molekul enzim tidak bercampur secara bebas dengan molekul substrat. Jadi laju reaksinya itu akan lebih rendah. Nah, kemudian substrat harus berdifusi ke dalam struktur D. Ya, karena dia dijerat, maka substrat itu ketika dia akan berinteraksi dengan enzim, maka harus berdifusi ke dalam struktur D. Ya. Nah, kemudian ada kalanya akan terjadi kontaminasi. Ya. Nah, itu adalah kekurangan dari amobilisasi enzim. Nah, kemudian strukturnya padat. Jadi struktur dari amobilisasi enzim ini padat, ya, sehingga enzim ini dapat dipakai berulang-ulang. Ya, kemudian ketika dia sudah dalam bentuk amobil, maka stabilitasnya itu baik, ya, dan enzim ini mudah dipisahkan dari larutan reaksinya. Nah, enzim amobil itu tidak larut dalam sistem cair, ya, jadi dia insoluble. Sehingga pemisahan enzim ini dilakukan melalui dua metode, bisa dengan sentrifugasi atau dengan filtrasi. Ya, nah ini adalah bagaimana contoh ya. Jadi yang pertama adalah metode entrapted method. Nah, ini adalah metode untuk membentuk amobilisasi enzim. Nah, kemudian ada absorption method. Ya, nah ini adalah untuk dua metode yang digunakan untuk amobilisasi enzim. Ya, entrapted dan absorption method. Nah, di sini menunjukkan bagaimana proses ya untuk memisahkan enzim dengan untuk proses pemisahan enzim. Ya, artinya ketika di sini kan dapat dilihat ya bagaimana memisahkan enzim yang telah diamobilisasi. Nah, ya, jadi di sini ya yang pertama kita lihat dulu entrapted method. Ya, jadi ini adalah enzimnya. Nah, kemudian ini adalah matriksnya. Nah, kemudian untuk entrapted method atau metode penjebakan itu dengan cross linking. Ya, ada conservation kemudian dengan cross linking. Sehingga dapat dilihat seperti ini ya. Jadi ini tidak ada enzim yang terbebas ya untuk metode cross linking. Jadi dengan metode cross linking itu lebih interaksinya lebih kuat ya, lebih kuat sehingga dengan metode cross linking ini lebih stabil ya, sehingga menyebabkan kebocoran enzim itu kecil ya. Nah, beda dengan absorption method. Nah, untuk metode absorption ya, jadi absorption ini adalah metodenya dengan karil juga, jadi ada karil sebagai matriks. Nah, untuk absorption method ini nanti di slide selanjutnya itu ada ya, jadi dia berdasarkan interaksi hidrofobik ya atau gaya Van der Waals ya. Nah,
Jadi karena dia interaksinya adalah non-kovalen, maka bisa dikatakan bahwa interaksi antara matriks dengan enzim ini dia tidak terlalu kuat, ya, sehingga dengan dengan suhu, kemudian dengan pH, perubahan suhu dan pH itu dapat menyebabkan terjadinya pemisahan ya antara enzim dengan matriksnya, ya, sehingga di sini ya kalau misalnya kita lihat di sini ya, dengan proses pemanasan itu akan mengakibatkan enzim dengan matriks itu akan terlepas, ya. Nah, ini bagaimana cara untuk memisahkan ya antara enzim dengan substrat, enzim dengan matriks ketika sudah dilakukan amobil, ya. Nah, jadi tergantung dari metodenya, ya. Nah, kalau misalnya metodenya ini adalah metode yang interaksi antara si enzim dengan matriksnya itu kuat, maka dia sulit untuk dipisahkan, ya, atau sulit untuk menyebabkan kebocoran enzim. Tapi kalau misalnya metodenya itu adalah salah satu absorption method, maka ketika ada suhu, misalnya ada perubahan suhu, perubahan pH itu akan mengakibatkan gampangnya ya terjadinya rilis ya atau pelepasan enzim terhadap matriks, ya. Nah, tapi pada intinya ketika enzim ini sudah diamobil, ketika kita mempertahankan kondisi suhu, pH, kemudian kestabilannya ya, artinya kita mempertahankan kestabilan enzim itu dari suhu dan pH, maka untuk memisahkannya itu bisa dengan sentrifugasi dan filtrasi, ya. Nah, itu untuk dua metode yang digunakan untuk memisahkan enzim dengan larutan reaksinya. Nah, kemudian ini beberapa enzim amobil di industri, ya. Jadi ini adalah enzimnya. Nah, ini adalah nomor. Nah, nomor ini menunjukkan ini ya berdasarkan bagaimana penomoran enzim. Jadi harus diingat lagi ya materi terkait dengan nomor pertama ini menunjukkan nomor kedua, tiga, dan keempat, ya. Nah, ini setiap enzim ini pasti ada EC number, ya, karena menentukan bagaimana bagaimana tipe reaksinya, kemudian asal isolasinya, ya. Nah, itu kemudian untuk produknya, nah ini produk dari enzimnya ya. Jadi ada enzim, ya, kemudian ada produk. Ya, jadi ini produknya. Oke ya, itu. Nah, kemudian ini adalah kita masuk ke teknik amobilisasi enzim. Ya, jadi teknik amobilisasi enzim ini digunakan ya. Jadi selama enzim belum mengalami kerusakan struktur, maka amobilisasi enzim ini dapat terus digunakan, ya. Makanya dikatakan di sini dapat digunakan secara berulang-ulang selama enzim ini belum mengalami kerusakan struktur, ya. Kemudian selama enzim ini juga tidak mengalami kebocoran atau keluar dari matriks, artinya dia masih bagus sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Nah, kemudian dasar teknologi amobilisasi enzim ini adalah membuat konformasi aktif enzim yang tahan terhadap lingkungan. Ya, jadi ini dasar teknologinya. Nah, karena dia dijerat, ya artinya dia interaksi dengan lingkungan itu minim, maka bisa kita katakan bahwa konformasi enzim ini kita buat agar tetap aktif konformasinya. Karena kalau misalnya konformasi enzim sudah mengalami perubahan, ya artinya perubahan diakibatkan oleh suhu atau pH, maka bisa mengakibatkan bahwa si enzim ini mengalami kerusakan. Ya, artinya mungkin sisi aktifnya sudah tidak bisa lagi digunakan ya untuk penempelan substrat. Nah, dengan teknik amobilisasi enzim, maka kan tadi teknik amobilisasi enzim kan kita menjerat si enzim ya dalam suatu matriks. Maka kita artinya mempertahankan konformasi yang tetap aktif. Oke. Nah, itu dasar teknologi dari amobilisasi enzim. Nah, beberapa tahap dalam amobilisasi enzim, ya, yang pertama kita seleksi enzim yang sesuai, artinya melalui beberapa penelitian, ya, artinya kita melakukan studi literatur, ya, enzim yang akan kita gunakan itu apa, misalnya. Nah, kemudian kita menseleksi karir ini matriksnya, ya, jadi kita menggunakan karir untuk menjerat si enzimnya.
untuk menahan enzimnya. Nah, kemudian tekniknya. Nah, kita harus memilih teknik imobilisasi enzimnya apa, karena nanti akan ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk membentuk yang namanya enzim amobil, ya. Nah, secara sebenarnya teknik imobilisasi enzim itu ada beberapa ya, tapi di sini mungkin hanya dijelaskan beberapa metode saja. Ya, tapi nanti bisa dicari lebih banyak lagi metode-metode yang lain. Nah, di sini ada metode absorpsi, ya, kemudian ada metode penjebakan. Jadi bisa kalau penjebakan ya artinya enzim itu dia dijebak dalam suatu material polimer, ya. Nah, kemudian ada ikatan silang cross linking, kemudian ada covalent binding. Nah, kalau ini adalah dia membentuk ikatan kovalen ya atau covalent binding antara antara matriks ya dengan enzimnya. Oke. Nah, ini ya, jadi ada absorption ya. Jadi absorption ini adalah tadi di awal sudah saya jelaskan ya bahwa kalau metode absorption ini adalah bagaimana interaksi antara enzim ya dengan matriks itu berdasarkan ikatan ionik ya atau juga hidrogen ya atau gaya van der Waals ya. Nah, kemudian covalent binding ya. Jadi ini yang membentuk ikatan kovalen antara enzim dengan matriksnya ya. Nah, kemudian cross linking ya. Jadi ini membentuk ikatan silang antara enzim dengan matriks. Nah, kemudian kalau non covalent entrapment ini ada penjebakan. Jadi metodenya itu adalah di mana matriksnya itu dapat mengakibatkan penjebakan atau penetrasi enzim ke dalam matriks. Nah, ini adalah interaksi yang non kovalen ya. Nah, kalau cross linking itu karena interaksinya kuat ya, maka biasanya interaksinya ini sangat stabil ya. Kemudian kovalen juga interaksinya stabil ya, lebih kuat dibandingkan dengan absorpsi dan non covalent entrapment. Nah, ini adalah struktur jadi imobilisasi enzim itu dibuat ada dalam bentuk struktur nano ya, jadi dibuat lebih kecil lagi untuk struktur dari amobilnya. Jadi bisa dalam bentuk nanopartikel, nanoserat, nanotube, dan nanokomposit. Nah, ini lebih disukai digunakan sebagai carrier untuk imobilisasi dan stabilisasi enzim. Nanti bisa dibaca ya, atau mungkin ada materi terkait dengan nanopartikel di mata kuliah, nanti bisa lebih dipahami lagi bagaimana cara membentuk nanopartikel, kemudian tujuan dari pembentukan nano itu apa. Biasanya mungkin untuk pendahuluan dengan dibentuk nano, maka ukurannya akan lebih kecil, maka bioavailabilitasnya itu akan jauh lebih besar, ya. Seperti itu artinya daya jangkaunya dengan dibentuk nano itu akan jauh lebih besar, ya, dibandingkan dalam bentuk free particle. Artinya dibandingkan dalam bentuk partikel yang lebih besar. Oke. Nah, ini ada, jadi dibagi sebenarnya ya untuk metode imobilisasi. Jadi ada physical methods, kemudian ada chemical method. Nah, physical method ini biasa juga kita bisa sebutkan dengan reversible imobilisasi enzim. Ya, jadi enzim ini dapat dipisahkan dengan mudah ya dengan apakah itu dengan perubahan pH atau suhu ya. Nah, ini kita sebut dengan physical method. Nah, kalau chemical method ya sebenarnya chemical method ini adalah untuk menjawab ya bahwa dengan physical method tadi ya stabilitas enzim ya ketika dibentuk amobil interaksinya itu masih dapat menyebabkan terjadinya kebocoran enzim misalnya, atau reusement enzim masih lebih kecil itu kan karena tadi ada kebocoran enzim, kemudian juga bisa jadi ketika digunakan berulang-ulang dia menjadi tidak stabil ya. Nah, jadi metode chemical method ini menjawab sebenarnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, chemical method atau kita sebut juga dengan irreversible imobilisasi enzim ya. Jadi contohnya itu ada covalent binding dan cross linking. Ya, nah ini cara chemical method. Nah, untuk physical method ada absorption, ada entrapment penjebakan, ada encapsulation. Nah, encapsulation ini adalah kita menjebak enzim dalam satu matriks polimer, ya. Nah, nanti bisa
kita bahas ya, ada beberapa metode yang nanti dijelaskan bagaimana prinsipnya. Nah, ini ya prinsip pengikatan dengan carrier. Jadi prinsip dasarnya ya bahwa carrier ini sebagai matriks untuk menahan si enzim ya. Jadi prinsipnya itu adalah adanya pengikatan molekul enzim pada suatu bahan penyangga atau carrier ya. Nah, beberapa bahan yang digunakan sebagai penyangga ini adalah ada yang dia organik, bahannya organik ya, seperti polisakarida. Ya, ini bentuk bahan yang organik ya, ada selulosa, dextran, dan turunan dari agaros. Nah, ini gel ya. Kemudian ada yang protein ya, jadi bentuknya adalah gelatin dan albumin. Ada juga yang lain ya, sebenarnya bisa dicari lagi. Sebenarnya banyak sebenarnya yang digunakan sebagai carrier, tidak hanya ini ya. Jadi sebenarnya bisa kalian cari lagi ya. Kemudian ada yang sifatnya carrier itu merupakan sintetik ya, jadi buatan seperti senyawa turunan polistiren, resin penukar ion, atau poliuretan. Nah, kemudian yang anorganik ini kaca, keramik, pasir, atau magnet. Nah, ini beberapa yang bisa digunakan ya sebagai carrier untuk mengikat molekul enzim ya dengan prinsip pengikatan dengan carrier. Tapi nanti bisa dicari lagi ya karena banyak sebenarnya. Oke. Nah, kita masuk ke metode metode mobilisasi yang pertama itu adalah metode absorpsi. Nanti di akhir perkuliahan ada video yang akan coba Ibu tampilkan ya untuk melihat bagaimana untuk sebenarnya lebih menjelaskan terkait dengan beberapa metode mobilisasi enzim. Nah, ini adalah metode absorpsi ya. Jadi prinsipnya itu adanya enzim ditahan pada permukaan ya, artinya interaksinya dengan si carrier. Carrier ini sifatnya dia insoluble matrix ya. Nah, dengan adanya interaksi hidrofobik atau juga ionic bonding ya, karena ada interaksi ionik, atau juga karena gaya van der Waals ya. Nah, di sini bisa dilihat jadi adanya tadi bisa interaksi hidrofobik ya atau ikatan ionik. Nah, di sini jadi tergantung dari sifat enzimnya. Nah, kalau di sini adalah interaksi ionik ya, ikatan ionik ya. Jadi interaksi ya antara ini adalah enzimnya ya, proteinnya yang bermuatan negatif ya, kemudian ini adalah matriksnya. Nah, jadi interaksinya adalah dengan interaksi ionik di mana terjadi interaksi antara enzim yang bermuatan positif ya dengan lingkungan yang bermuatan positif ya. Nah, ini bagaimana prinsip dari metode absorpsi. Nah, kekurangannya enzim ini tidak berikatan kuat dengan permukaan carrier ya, karena tadi ya kalau absorpsi ini termasuk yang reversible ya, jadi sebenarnya interaksi tidak terlalu kuat ya dengan permukaan carrier, sehingga dengan terjadi perubahan pH suhu itu dapat mengakibatkan terjadinya pelepasan matriks dengan si enzim. Nah, agen yang digunakan itu support matriksnya bisa digunakan lempung, resin, gelas, beads, ataupun porus karbon ya, karbon yang berpori ya. Nah, ini untuk metode absorpsi. Nah, kemudian kalau metode pengikatan silang, nah ini adalah termasuk yang irreversible ya, cross linking. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, prinsipnya itu membuat persilangan yang kuat di antara asam amino penyusun enzim. Ya, jadi adanya interaksi yang kuat antara matriksnya ya dengan si enzim. Nah, agen pengikat silangnya itu bisa glutaraldehid ataupun toluna di isosianat. Nah, jadi ini adalah interaksinya ya, bagaimana interaksi antara enzim dengan si matriks ya. Nah, ini oke ya, jadi metodenya itu dia membentuk interaksi yang kuat ya antara residu pada enzim ya, residu asam amino pada enzim dengan matriksnya. Oke. Nah, kemudian kalau metode penjebakan, artinya ini ada entrapment method ya. Jadi beberapa agen yang bisa digunakan itu adalah poliakrilamid, alginat, polimer alami seperti polisakarida ya, apati dan agar. Nah, prinsip metode ini adalah si gel ini ya, dia mampu menjebak
si enzim. Artinya enzim ini akan terpenetrasi ya ke dalam gel ya. Nah, kemudian akan dijebak ya, dijebak di agen-agen ini. Nah, prinsipnya di sini ya, menjerat enzim sehingga tercapai struktur granula dan yang padat dan stabil. Ya, jadi agen-agen ini poliakrilamid, gel alginat, polimer alami seperti polisakarida, peptida, dan agar itu mampu menjerap si enzim ini. Ya, nah karena prinsipnya itu adalah ketika enzim ini terpenetrasi ke dalam gel, maka nanti strukturnya itu akan menjadi struktur granula yang padat, ya, nah, kemudian akan stabil. Nah, metode penjebakan ini sebenarnya juga bisa dikatakan bahwa dia yang sifatnya reversibel juga, ya, yang artinya memang interaksi ini juga tidak terlalu kuat ya antara enzim dengan matriksnya karena hanya dijebak, tidak ada interaksi kimia di sini. Ya, jadi kalau misalnya dilakukan terjadi perubahan struktur dari granulanya yang misalnya digunakan berulang kali, akhirnya strukturnya menjadi rusak ya. Nah, mengakibatkan kebocoran enzim, nah maka mobilisasi enzim ini tidak bisa digunakan kembali. Ya, walaupun sebenarnya tetap dia akan lebih reuse-nya akan lebih banyak ya dibandingkan dengan free enzim. Tapi metode penjebakan ini karena dia tidak ada interaksi kimia yang kuat, maka sebenarnya lebih cepat rusaknya strukturnya, ya seperti itu. Nah, ini adalah perhitungan efisiensi mobilisasi enzim, ya. Jadi bagaimana kita melihat efisiensi enzim amobil dengan enzim yang tidak teramobil, ya. Nah, kita lihat di sini ada aktivitas enzim yang terabsorpsi pada matriks, ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana aktivitasnya. Nah, ini larutan enzimnya ya. Jadi aktivitasnya bisa kita lihat di sini ya. Jadi total aktivitasnya itu adalah 20.160 unit. Nah, bobot matriks carrier-nya ya, artinya bobot matriks carrier yang digunakan adalah 16 gram. Nah, kemudian aktivitas enzim yang terimobilisasi adalah 251 unit per gram matriks. Ya, jadi per gram itu aktivitas enzim teramobil adalah 251. Nah, sehingga total aktivitas enzim yang terabsorpsi pada matriks itu adalah segini nilainya. Ya, 4.016 unit. Nah, persentase aktivitas enzim terabsorpsi ya 4.000 bagi total aktivitas ya dikali 100. Nah, jadi persentase aktivitas enzim yang terabsorpsi itu adalah 19,92%. Ya, jadi artinya ya ini larutan enzimnya ya, larutan enzim yang sebenarnya belum diamobil ya, jadi total aktivitasnya segini. Nah, ketika sudah dijerat ya, artinya untuk per 16 gram. Nah, segini. Nah, kalau misalnya kita gunakan lebih banyak lagi, artinya lebih banyak lagi carrier yang kita gunakan, maka aktivitasnya tinggal kita kalikan saja. Ya. Nah, jadi ini adalah persentase aktivitas enzim yang terjerat. Ya, jadi 19,92%. Ya, seperti itu. Jadi selebihnya itu belum terjerat. Ya, selebihnya. Nah, karena ini ya tergantung dari berapa banyak bobot matriks yang kita gunakan. Oke, ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini adalah perbandingan teknik amobilisasi enzim. Ya, jadi ini adalah beberapa metode untuk amobilisasi enzim. Nah, kemudian bisa kita lihat ya bagaimana perbedaan antara tekniknya. Contoh ya, ini absorpsi. Jadi absorpsi itu adalah prinsipnya melalui interaksi hidrofobik ya ataupun misalnya ikatan ionik ya. Nah, kemudian kovalen binding. Nah, ini adanya interaksi kovalen ya antara residu antara enzim dengan si matriks ya. Jadi ada gugus gugus fungsi yang berperan di sini ya, yang yang di gugus fungsi ini antara enzim dengan gugus fungsi dari matriksnya. Nah, itu membentuk ikatan kovalen yang kuat.
Kemudian entrapment ini penjebakan ya, jadi gel matriks itu menjebak si enzim. Membran confinement ini adalah enkapsulasi ya, jadi dalam suatu enzim itu dijerat dalam suatu matriks polimer ya, dalam suatu waktu. Jadi semua enzim itu dijebak dalam matriks polimer. Nah, preparasinya, absorpsi dan membran confinement itu simple ya. Kalau covalent binding dan entrapment itu sulit. Cost-nya di sini bisa kita lihat yang low itu yang absorption ya. Kemudian kalau binding force-nya, nah yang kuat itu adalah covalent binding dan membran confinement ya. Sedangkan absorption dan entrapment, nah itu binding force-nya itu lemah. Nah, kalau absorption ini variabel berarti tergantung ya. Jadi ada interaksi hidrofobik dan ikatan ionik misalnya atau ikatan hidrogen. Tapi interaksi ionik, ikatan hidrogen, kemudian interaksi hidrofobik itu adalah non kovalen ya, sehingga memang itu juga interaksinya tidak terlalu kuat ya. Nah, kemudian enzim leakage-nya, nah ini bisa dilihat ya. Jadi terjadi kebocoran enzim. Metode absorption sama entrapment itu memang lebih sering terjadi kebocoran karena tadi interaksinya tidak kuat. Applicability, nah jadi untuk hasil dari teknik mobilisasi enzimnya itu mampu digunakan dalam lebih luas ya, artinya memang penggunaannya aplikasinya akan lebih luas ya, bisa industri pangan, kemudian bisa medis ya, karena metode absorpsinya itu tadi berdasarkan interaksi ionik, kemudian interaksi van der Waals ya, ataupun misalnya interaksi hidrogen antara matriks dengan enzim. Nah, ini selektif ya, tergantung tergantung bagaimana interaksi kovalennya ya, maksudnya tergantung dari jenis enzim yang digunakan, kemudian matriks yang digunakan ya, jadi tergantung. Entrapment, nah itu berarti penggunaannya juga lebih luas sama dengan absorption. Nah, membran confinement itu ternyata applicability-nya itu sangat luas sekali ya. Nah, kemudian running problems-nya berarti permasalahan yang timbul ya. Nah, ini low. Jadi covalent binding itu lebih rendah ya, permasalahan yang dihadapi. Kemudian efek matriksnya, nah di sini ada efek dari matriks, jadi matriksnya juga mempengaruhi bagaimana hasil dari enzim amobilnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang efek matriksnya itu pada membran confinement itu tidak berpengaruh ya. Nah, kemudian adanya difusi ya. Jadi proses difusi barir, jadi adanya barrier ya, artinya yang menahan proses difusi. Ya, nah kalau di absorpsi ini tidak ada. Nah, yang entrapment ini ya, jadi dia menjebak, karena dia dijebak, maka ada barrier difusinya. Ya, ada barrier atau ada yang menahan proses difusi ya antara enzim dengan si substrat. Confinement juga, jadi yang memang metode penjerapan itu kan karena ada yang menjebak si enzim, maka proses difusinya itu terjadi hambatan ya ketika si enzim ini akan bertemu dengan si substrat. Nah, kemudian microbial protection-nya, nah entrapment sama membran confinement. Nah, jadi entrapment sama membran confinement, nah ini adanya proteksi dari mikroba, artinya itu untuk terjadi kontaminasi, nah itu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan absorption dan covalent binding. Ya, seperti itu. Oke ya, nah ini bagaimana perbedaan ya antara beberapa metode untuk teknik mobilisasi enzim. Nah, kemudian aplikasi dari mobilisasi enzim ini salah satunya itu adalah biosensor ya. Jadi sebenarnya aplikasinya banyak ya. Jadi nanti di akhir kuliah saya akan memberikan tugas ya. Jadi kalian harus mencari sebenarnya aplikasi dari mobilisasi enzim ini apa saja. Ya, baik itu di industri pangan ya, kemudian ada di industri medis ya, kemudian di pertanian mungkin ini bisa dicari ya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari mobilisasi enzim, yaitu adalah biosensor. Jadi biosensor ini adalah kombinasi sensor dengan elemen hayati
ya elemen hayatinya itu adalah artinya bisa enzim, bisa antibodi, ya. Intinya adalah yang nanti yang membentuk interaksi, ya. Nah, di sini adalah kombinasi sensor dengan elemen hayati dan elemen elektronik yang dapat mengubah sinyal dari komponen hayati menjadi luaran yang terukur. Ya, nah ini ditentukan dari konsentrasi senyawa tertentu. Ya, jadi bagaimana prinsip biosensornya nanti sedikit sebenarnya di sini akan dijelaskan prinsipnya, tapi nanti di mata kuliah yang lain ya mungkin akan dijelaskan lebih detail. Kalau tidak salah, Ibu nanti ada materi terkait dengan biosensor secara lebih detail. Ya. Nah, jadi aplikasi biosensor ini, ya ini adalah termasuk salah satu aplikasi enzim mobil, ya. Jadi Leland Clark ini dia menemukan elektroda oksigen, ya. Jadi dia menemukan bagaimana oksigen elektroda ini dapat dimonitor secara real time. Real time ini artinya berkelanjutan, ya, artinya bisa terukur secara kita ada real time itu kan berarti terukur secara dalam waktu yang panjang, ya. Nah, bisa dilihat ya bagaimana memonitor kadar oksigen di dalam darah pasien selama masa operasi. Nah, ini ditemukan oleh Leland Clark, ya. Dia menemukan oksigen elektroda. Nah, oksigen elektroda ini kemudian bisa diaplikasikan ya dalam teknik biosensor, ya, dengan enzim sebagai elemen hayatinya. Nah, ini adalah prinsip dari biosensor, ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mencari ya lebih banyak, ya, bisa nanti kalian googling. Nah, salah satu contoh biosensor yang menggunakan aplikasi enzim mobil itu adalah glukosa oksidase, ya, glukosa oksidase. Nah, itu memanfaatkan aplikasi enzim mobil. Nanti bisa di googling ya untuk dicari tahu lebih detail bagaimana prinsipnya gitu kan. Kemudian mungkin ada beberapa alat yang dia sudah menggunakan prinsip biosensor ini, ya. Nah, ini sebenarnya prinsip dari biosensor system, ya. Jadi ini ada analitnya. Analit ini adalah yang akan berinteraksi dengan si enzimnya, ya. Jadi ini adalah substratnya kalau bisa kita katakan, ya. Jadi ini analit. Kemudian nah ini adalah elemen hayatinya yang berinteraksi dengan si analit. Jadi elemen hayatinya di sini tergantung ya bisa enzim, antibodi, DNA, organel, mikroorganisme ataupun sel. Ya, jadi tergantung bioselektif materialnya, elemen hayatinya. Nah, kemudian ini komponen biosensornya. Nah, kemudian selain bioselektif material, kemudian ada di sini nanti ada transducer. Nah, transducer ini dia fungsinya itu adalah untuk mengubah signal, ya, signal dari interaksi antara selektif material dengan analit. Nah, itu nanti dia akan mentransformasikan ya signal itu menjadi di sini akan menjadi bentuk yang mampu terbaca atau terukur. Nah, transducernya ini transducernya ya jadi ada elektroda, termistor, kemudian ada piezoelectric device, ada pH elektroda. Jadi transducernya juga bisa kita pilih ya, tergantung dari prinsip biosensornya, kemudian selektif materialnya apa. Nah, ini adalah jenis-jenis transducer. Nah, kemudian transducer ini dia akan mengubah signal dari interaksi antara analit dengan bioselektif material. Nah, di sini ada signalization, ya, nanti akan dihasilkan signal. Nah, signal ini kemudian akan diproses, ya. Jadi signal ini akan menghasilkan data yang terukur. Nah, kemudian di sini ada processing data, artinya datanya bisa terukur. Nah, kemudian ada resultnya, jadi bisa terbaca. Ya, nah, jadi di sini ada device yang berfungsi untuk membaca hasil transformasi signal. Ya, hasil transformasi signal yang diperoleh dari interaksi antara analit dengan bioselektif material. Nah, itu ada prinsip dari biosensor. Nah, contoh aplikasi di sini adalah biosensor glukosa oksidase, ya. Jadi glukosa oksidase ini dia berinteraksi dengan di sini ada transducer. Jadi dia melekat dalam transducernya, ya. Jadi di sini ada
elemen transducer. Nah, elemen transducer ini adalah tergantung dari sini. Elemen transducer itu adalah elektroda, ya. Kalau untuk glukosa oksidase, nah ini adalah analitnya. Jadi biosensor glukosa oksidase ini perannya itu adalah untuk membaca konsentrasi glukosa di dalam darah. Nah, kalau sekarang ini ibu kurang tahu ya apakah dia sudah masuk ke dalam generasi ketiga atau generasi kedua. Jadi nanti bisa dicari ya generasi biosensor ya. Jadi kalau misalnya generasi ketiga, generasi terakhir itu sudah dalam bentuk biochip ya. Jadi sudah dimasukkan ke dalam ke dalam aliran darah ya pada manusia. Nah, tapi kalau misalnya generasi kedua itu masih dalam bentuk alat yang terpisah ya. Jadi kayak misalnya pengukur gula darah ya yang dengan menggunakan kita ambil sampel darah, kemudian kita ada alatnya, ada yang ditetes, ada yang disentuhkan ke dalam alatnya ya, kemudian terbaca. Nah, itu generasi kedua kalau tidak salah. Ya. Nah, generasi pertamanya yang masih dalam bentuk elektroda ya. Jadi nanti bisa dicari ya generasi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalau intinya generasi ketiga itu sudah dalam bentuk biochip. Ya, artinya memang sudah teknologinya sudah lebih tinggi. Nah, kalau ini kalau nggak salah ini masih generasi kedua ya, jadi dia terbaca di alatnya ya. Nah, prinsipnya di sini glukosa oksidase ini dia membentuk interaksi dengan si elemen transducer ya, di sini elektroda. Nah, ini adalah analitnya. Nah, jadi analit molekul glukosa di dalam darah itu dia nanti berinteraksi dengan enzim di sini ya, enzim amobil yang glukosa oksidase. Nah, kemudian glukosa oksidase ini dia akan mengoksidasi glukosa yang ada dalam darah dengan melepaskan elektron ya, yang dideteksi oleh transducer. Ini ada transducer, jadi dia berfungsi untuk mengubah sinyal ya yang diperoleh dari interaksi antara glukosa oksidase dengan glukosa. Nah, kemudian di sini transducer ini artinya nanti akan menghasilkan suatu karena terjadi transfer elektron di sini nanti akan mengubahnya menjadi arus listrik yang bisa terbaca dan terukur ya. Nah, di sini ada amplifier ya, artinya ini adalah untuk membaca ya, untuk membaca arus listriknya ya. Kemudian di sini arus listrik yang timbul itu sejalan dengan kadar glukosa yang terdapat di dalam sampel. Nah, kemudian muncul sebagai data yang bisa terbaca ya. Jadi ini bagaimana contoh aplikasi enzim mobil. Nah, untuk prinsip biosensor di glukosa oksidase ini adalah dia mengubah FAD menjadi FADH2. Jadi ada proses elektron yang terlepas. Nah, elektron yang terlepas ini kemudian yang terbaca, ya, yang terbaca oleh alat tersebut, ya, oleh alat ini. Kemudian dihasilkan data digital, ya. Jadi arus listrik yang timbul itu sejalan dengan kadar glukosa yang terdapat di dalam sampel dan akan muncul sebagai data digital, ya, seperti itu. Nah, jadi ini ya sedikit ya akan kalian bisa mendengarkan terkait dengan teknik dari enzim immobilization. Nggak jalan ya, tunggu. Inert insoluble material is called enzyme immobilization. Several ways in which enzyme immobilization can be done. These include adsorption, ionic binding, covalent binding, and entrapment method. Let's talk about adsorption. This method involves binding of enzymes on inert carrier such as activated charcoal, silica, or clay. The adsorption involves weak attractive forces such as hydrogen bonding and van der Waals interaction. Because of these weak
attractive forces, the enzyme activity is not affected. However, changing pH, ionic strength, and temperature can affect enzyme binding. Ionic binding. Ionic binding of enzymes can be carried out using ion exchange resins. These materials have a positive or negative charge depending on the pH. The most common ion exchange materials used are DEA cellulose or CN cellulose. DEA cellulose has a positive charge and can interact with enzymes having negative charge. During this process, it is necessary to maintain pH, ionic strength, and temperature because any change in these factors can disturb the binding of enzyme. Covalent binding. Covalent binding is a permanent method for enzyme immobilization. This method involves covalent bond formation between the functional group of the carrier and the functional group of the side chain amino acids of the enzyme. The advantage of covalent binding is that immobilization is not affected by external factors such as pH and presence of ions. However, it should be noted that the catalytic site of enzyme should not be affected during immobilization. Entrapment method. This method involves trapping of enzymes in matrix of gel. This is a cost-effective method as enzyme is trapped and gel can be reused many times. The recovery of enzymes after the reaction is complete is also very easy. Oke, baik ya. Itu tadi ya terkait dengan kesimpulan ya. Jadi ada kesimpulan terkait dengan bagaimana teknik mobilisasi enzim. Nah, kemudian ini ya, jadi ada tugas ya untuk minggu ke-10. Jadi yang pertama ini ada 4 ya. Jadi tolong nanti dibuat dalam tugas berkelompok. Silakan nanti pembagiannya Ibu serahkan ke PJ PJ kelas 2 ya. Nah, ini dibuat dalam PPT ya, ada 4. Jadi yang pertama jelaskan prinsip mobilisasi enzim dengan metode covalent binding dan cross linking. Jadi harus ada prinsip, support matriksnya, kemudian ada gambar terkait dengan metode covalent binding dan cross linkingnya. Kemudian aplikasi mobilisasi enzim dalam bidang industri, baik itu industri pangan, ya industri pertanian, ya intinya dalam bidang industri. Ya harapannya nanti kalian bisa menemukan lebih banyak ya aplikasi dari mobilisasi enzim. Nah, kemudian sebutkan yang dimaksud dengan metode imobilisasi enzim reversibel dan metode imobilisasi enzim irreversibel. Apa yang dimaksud dengan kedua teknik imobilisasi ini? Nah, kemudian dari beberapa teknik mobilisasi ini, kalian harus tentukan mana yang reversibel, mana yang irreversibel, ya. Nah, kemudian yang keempat, jelaskan salah satu prosedur imobilisasi enzim metode penjebakan dengan organic carrier, ya, misalnya dengan sodium alginate atau DHA cellulose. Jadi kalian buat prosedurnya, ya, seperti apa. Nah, ini kemudian dikumpulkan ya ke email saya, ya, maksimal jam 21.00 pada tanggal 22 November 2020. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada beberapa video yang akan saya share ya terkait dengan teknik imobilisasi enzim. Yang harapannya nanti kalian akan bisa lebih memahami bagaimana teknik-teknik mobilisasi enzim. Ya, seperti itu. Nah, nanti video yang ada di slide ini juga akan saya upload di LMS. Baik, itu saja dari saya. Ya, kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan. Ya, baik di WhatsApp group, nanti boleh. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.